Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Iis. Kita hari ini akan belajar tentang perencanaan keuangan lagi, spesifiknya dalam pos manajemen risiko, yaitu pada instrumen asuransi. Di sini saya akan bahas tentang fungsi, manfaat, dan kriteria dalam memiliki sebuah produk asuransi, mulai dari asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, bahkan asuransi jiwa. Tapi sebelum untuk masuk ke pokok pembahasan, saya akan flashback lagi ke materi saya yang kemarin bahwa kita dalam merencanakan keuangan kita harus mempunyai yang namanya satu ada cash flow positif, kita harus mempunyai dana darurat, kita harus mempunyai hutang yang sehat, kita harus mempunyai manajemen risiko yaitu sebagai financial security kita yaitu adalah asuransi, baru kita memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan bisa kita pilih dalam instrumen investasi atau dalam instrumen kita pengen mempunyai dana pendidikan anak, perencanaan dana pendidikan anak, perencanaan dana pensiun, bahkan kita menduplikasi aset kita atau menduplikasi bisnis kita, sehingga kita akan mengalami yang namanya pensiun. Kita akan tiba waktunya pada saat masa pensiun, supaya apa yang kita hasilkan, apa yang kita bangun di masa produktif kita pada saat bekerja, kita bisa nikmati di hari tua nanti. Setelah kita nikmati, kita otomatis pengen dong namanya passive income, yaitu adalah kita tetap berpenghasilan dengan sumber penghasilan yang kita bangun di masa muda lalu, supaya masa tua nanti kita tetap punya penghasilan tanpa harus bekerja. Setelah kita mempunyai passive income, kita perlu yang namanya legacy planning, yaitu adalah perencanaan dana waris. Karena ujung-ujungnya kita bekerja itu adalah asetnya sebagian untuk kita nikmati dan sebagian lagi untuk diwariskan. Makanya kita perlu legacy planning yang baik supaya aset yang kita wariskan ini bisa sampai tujuan yang kita inginkan, sampai kepada ahli waris dengan mudah atau dengan cara yang mudah. Selain perencanaan dana waris, kita bisa menggunakan aset kita atau penghasilan kita untuk merencanakan sebuah namanya legacy. Legacy itu bisa kita digunakan untuk membangun rumah ibadah, bahkan untuk amal atau untuk wakaf. Supaya kita meninggal itu bukan hanya meninggalkan kesedihan aja, tapi meninggalkan nama baik dan meninggalkan peninggalan yang berarti untuk semua orang, untuk sosial. Tuh. Oke, untuk sebelum masuk ke materi yang pemilihan kriteria asuransi, yaitu dari asuransi kesehatan, sakit kritis atau jiwa, saya akan cerita dulu kenapa sih orang itu butuh asuransi, dan ini slide-nya saya sudah siapkan. Oke. Kenapa sih orang butuh asuransi? Pertama, kita kan bekerja ya teman-teman ya. Bekerja itu kan untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan setelah kita mempunyai penghasilan, otomatis kalau orang single itu kan pengen namanya menikah. Oke. Setelah menikah dia pengen berkeluarga dong. Oh, punya keluarga dong, yaitu punya anak. Itu dia berkeluarga punya anak. Kemudian dia pengen mempunyai dana pendidikan untuk anaknya supaya anaknya di pendidikan yang lebih tinggi atau pengen rencana pendidikannya kuliah di perguruan favorit atau sampai luar negeri bahkan. Kemudian kita sebagai orang tua kita kan ingin yang namanya menikahkan anak. Oke. Kemudian kita jadi kakek nenek ini pengen main dengan cucu dengan senang, dengan sejahtera, dengan gembira tanpa ada beban finansial. Dan ujung-ujungnya kita pengen yang namanya pensiun, retirement. Oke, kita pengen retire nih, pengen pensiun. Ternyata tujuan-tujuan keuangan ini, rencana-rencana ini butuh yang namanya income, teman-teman. Butuh yang namanya income, penghasilan. Dan untuk mencukupi penghasilan ini kita harus yang namanya harus kerja atau namanya bisnis. Kalau di sini saya ilustrasikan ini kan jalannya kan mulus banget ya teman-teman ya. Ini kan mulus banget tanpa ada namanya grow jalan atau namanya resiko. Tapi dalam perjalanan ini nggak ada yang jamin nih, nggak ada jamin kita bebas dari resiko. Nah, resiko itu muncul karena ketemu yang namanya gap teman-teman. Ada pertemuan di tengah jalan, di dalam masa produktif kita pada saat kita berjalan, membangun tujuan keuangan itu bisa jadi resiko ini datang di tengah-tengah kita. Oke.
Bagaimana resiko ini datang? Resiko ini datang itu mengakibatkan income kita ini stop. Oke, income kita stop kalau resiko ini datang. Resiko itu bisa jadi karena kehilangan uang, atau bahkan bangkrut, atau bahkan kena sakit, atau meninggal dunia. Oke, tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang ini. Tapi bagaimana kalau income ini stop? Saya akan bahas yang ini lebih dalam. Bagaimana terjadinya kalau income ini stop? Jadi terjadi resiko di sini. Oke, otomatis tujuan keuangan di masa depan otomatis akan terganggu. Kita sudah merencanakan uang pendidikan anak, kita sudah merencanakan dana pensiun yang nyaman. Pada saat terjadi resiko yang namanya sakit saja, otomatis kan dana pendidikan anak, dana pensiun ini, dana untuk menikahkan anak, kan akhirnya terganggu ya teman-teman. Supaya kita nggak melorot jatuh, melorot kembali ke bawah lagi, melorot ke bawah, kita menggunakan dana kita untuk menutupi kerugian dari akibat resiko yang datang ini, misalkan sakit untuk biaya rumah sakit. Apa solusinya supaya uang kita yang kita hasilkan untuk memenuhi tujuan ini aman? Solusinya apa? Solusinya cuma satu, yaitu adalah asuransi. Nggak ada yang lain. Kalau solusinya dengan tabungan kita mau tahan berapa lama? Tabungan kita, uang kita, ini gunanya untuk dikembangkan, gunanya untuk bisnis, gunanya untuk menyekolahkan anak, gunanya untuk membangun usaha. Kalau kita nggak punya fondasi yang namanya manajemen risiko dengan asuransi, akhirnya kan terganggu. Dan kalau sudah tahu seperti ini, ya seperti saya sampaikan ini, berarti tujuan asuransi ini bukan untuk sakit, bukan untuk meninggal, bahkan bukan untuk sakit kritis, tapi tujuan beli asuransi supaya tujuan keuangan ini tercapai, teman-teman. Beli asuransi bukan untuk sakit. Sakit itu resiko nggak dikontrol. Nah, kita nggak bisa menanggulangi resiko yang tidak dikontrol. Waktu kita masuk rumah sakit, biayanya kita tuh nggak tahu berapa. Mau pakai uang kita, apa nggak sayang? Tapi kalau ada instrumen asuransi yang nanggungnya, kenapa kita harus tanggung sendiri? Ini adalah cara cerdas mengelola resiko. Oke, saya ulangi lagi, beli asuransi supaya tidak mengganggu tujuan keuangan kita di masa depan, supaya tujuan keuangan kita bisa tetap tercapai apapun resiko yang terjadi di sini, di tengah-tengah sini. Oke, oke, nangkep ya dari sini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah nangkep, saya lanjut saja tentang materi pertama. Materi pertama tentang manfaat asuransi kesehatan dan spesifikasinya dan kriterianya gimana kalau mau beli asuransi kesehatan. Oke. Pertama, yang diperhatikan dalam membeli asuransi kesehatan. Pertama kita harus tahu yang namanya limitnya, teman-teman. Limit per tahun. Limitnya per tahun itu berapa? Apakah 100 juta per tahun atau 10 miliar per tahun? Kita harus tahu. Gunanya apa? Pada saat asuransi kesehatan ini digunakan, kita tahu oh, asuransi ini bisa mengcover berapa banyak biayanya. Oke. Yang kedua, kita harus tahu namanya wilayahnya, wilayah pertanggungannya. Asuransi kesehatan kita ini hanya bisa dipakai di dalam negeri atau Indo, atau bisa sampai luar negeri. Kita harus tahu juga. Oke. Dan plan-plannya kita harus tahu. Plannya. Plan kita harus tahu. Misalkan plannya yang kamar yang 400.000 per hari, atau plannya yang 1 bed. Kita harus tahu. Jadi teman-teman yang sudah punya asuransi kesehatan, saatnya mumpung awal tahun ini, saatnya direview. Karena asuransi kesehatan itu harus direview setiap tahun. Pasti karena ada inflasi kesehatan akhirnya ada mempengaruhi biaya asuransi. Kalau asuransinya unit link, cek dulu nilai tunainya, cek dulu biaya asuransinya, seperti itu. Supaya asuransi kesehatan kita ini waktu dipakai nanti, kita itu tidak kaget. Oh, ternyata pada saat digunakan untuk cover biaya besar, ternyata biayanya itu sampai 500 juta misalkan. Ternyata asuransi kita cuma 100 juta. Ya nambah, ya nombok banyak banget. Akhirnya jadi asuransi kita jadi tidak sesuai kebutuhan.
Maka dari itu, kita harus tahu plan-plannya kita, manfaat tahunan kita, wilayah pertanggungannya kita, masa pertanggungannya kita sampai mana, kita harus tahu, teman-teman. Jadi, jangan bangga dulu, sudah punya asuransi saya, sudah punya asuransi kesehatan. Tapi di tangan, manfaatnya, limitnya berapa? Manfaatnya apa aja? Oh, bisa cakup wilayah mana aja? Nggak bisa jawab. Bisa sama aja. Pada saat nanti dipakai, ternyata tidak sesuai kebutuhan, baru bingung. Nah, supaya nggak bingung, supaya nggak aman, supaya kita tetap aman dan nyaman mempunyai sebuah produk asuransi, wajibnya kita harus mempunyai namanya review polisnya, ya. Untuk asuransi kesehatan zaman dulu, ini saya sharing ya, berdasarkan pengalaman saya dari 2015 saya join di Prudential sebagai nasabah. Asuransi kesehatan zaman dulu itu dan ini saya kasih sekarang. Dulu asuransi kesehatan zaman dulu itu ada plafon-plafonnya. Mulai dari kamar, dari tindakan bedah, dari dokter, dari biaya aneka perawatan itu ada plafon-plafonnya. Kalau sekarang itu sudah on bill sesuai tagihan. Jadi berapapun billnya rumah sakit itu sudah di cover semua. Nah, billnya untuk asuransi yang kesehatan sekarang itu unlimited per tahunnya itu besar-besar sudah dan on bill. Kalau di Prudential limit paling kecil itu ada 10 miliar. Kalau zaman dulu itu limitnya kecil-kecil, ada yang 200 juta per tahun, ada yang cuma 400 juta per tahun, gitu. Terus kamarnya kalau zaman dulu nih ya, kamarnya itu per harga kalau kamarnya misalkan kamarnya 350 per hari, kamarnya 600.000 per hari, gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang itu kamarnya satu bed atau dua bed, gitu teman-teman. Jadi anti inflasi sudah. Misalkan ya, kamar rumah sakit itu harganya satu bednya itu per kamarnya per harinya 1 juta. Kamar terendahnya di rumah sakit itu satu harinya 10 juta. Nah, kita plan asuransi kita satu bed. Ya meskipun harganya 10 juta, 20 juta per hari, kita bisa tetap masuk di satu bed karena udah anti inflasi. Kita acuannya pakai acuan bed, bukan pakai acuan harga lagi. Jadi kita aman dan limitnya sekarang sudah lebih besar. Nah, oke. Sampai sini teman-teman, saya mohon nih dicek nih. Saya mohon dicek nih asuransinya teman-teman itu limitnya berapa, wilayahnya cakup apa, plannya apa aja, dicek pada saat mumpung masih sehat. Kalau nanti amit-amit sudah ada riwayat sakit, kita mau upgrade itu susah loh. Karena asuransi itu dibeli dengan kesehatan. Upgrade aja susah, apalagi beli baru, ya bakal susah lagi. Ya, karena asuransi itu, daftar asuransi itu mengcover segala sesuatu yang belum terjadi. Oke, mumpung masih sehat, direview lagi. Kalau tidak paham baca polis atau tidak bisa review polis, bisa hubungi saya bantu gratis, tenang aja. Oke, oke, oke. Ini adalah manfaat dan kriteria harus punya polis. Kita harus tahu namanya limit, tahu hanya wilayah, tahu namanya plannya, supaya nanti kalau digunakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya lanjut dengan materi saya, yaitu dengan materi saya tentang fungsi asuransi kesehatan. Oke. Fungsi asuransi kesehatan pertama sudah jelas sebagai proteksi biaya medis, atau berarti kan mengalihkan resiko finansial kita dari biaya rumah sakit, sehingga aset kita dan uang kita, uang tabungan, uang simpanan kita itu aman. Itu sudah jelas. Itu namanya aja asuransi kesehatan, berarti untuk rumah sakit, hanya berlaku di rumah sakit. Setelah di rumah, asuransi rumah tangga nggak ada. Berarti asuransi kesehatan hanya berlaku di rumah sakit. Fungsi yang ketiga yaitu adalah memberikan kita kebebasan dalam memilih fasilitas kesehatan terbaik. Misalkan kita sakit nih, amit-amit, memilih rumah sakit yang lebih besar atau rumah sakit yang dokternya banyak atau mempunyai dokter kenalan dokter yang favorit atau alatnya di situ lebih bagus, kita lebih bebas memilih fasilitas kesehatan yang terbaik. Karena apa? Satu, kita tahu manfaatnya tadi, tahu limitnya besar. Jadi kan yakin kalau biayanya besar sekalipun asuransi saya sudah bisa cover semua.
Nah, kita punya kebebasan dalam memilih rumah sakit, fasilitas kesehatannya yang terbaik, kita boleh bebas. Kemudian yang keempat adalah membantu meringankan pengeluaran keuangan negara di sektor kesehatan, teman-teman. Ternyata kita membeli asuransi kesehatan pribadi itu bisa membantu negara loh, ternyata. Negara kan sudah punya jaminan kesehatan, yaitu BPJS. Ya, BPJS, jaminan kesehatan ini yang diberikan negara, ya biar dipakai orang yang lebih membutuhkan. Kalau kita finansialnya oke, finansialnya kita lebih, ya kita lebih bijaknya ya menggunakan asuransi pribadi. Ya, karena banyak yang saya temui orang yang profilnya tertentu itu juga nggak mau pakai ya dari pemerintah, pengennya yang kamarnya privat, misalkan satu bed satu orang mendapatkan kamar yang lebih lebih mewah misalkan. Nah, kita bisa memilih fasilitas kesehatan yang terbaik, dan dengan mempunyai asuransi kesehatan ini juga kita bisa meringankan keuangan keuangan negara di sektor kesehatan, sehingga inflasi kesehatan kita tidak naik terus tiap tahun. Oke. Untuk fungsi yang terakhir, ini banyak orang yang sadar, banyak orang yang belum sadar, ya, bukan tidak sadar. Banyak orang yang belum sadar bahwa dengan punya asuransi kesehatan, kita ini bisa jauh lebih menghargai diri sendiri, menghargai tubuh ini dengan memberikan treatment perawatan yang terbaik, teman-teman. Oke, contoh nih, saya urat-urat lagi. Contoh, dengan mempunyai asuransi kesehatan, kita bisa menghargai dan memberikan perawatan atau treatment terbaik untuk tubuh ini. Contoh, pada saat seseorang sakit dan harus melakukan tindakan operasi, dokter itu kan pasti pertama presentasi ke keluarga ya, atau presentasi ke pasiennya ya. Oke, Pak, Bu, ini kalau mau melakukan tindakan, ini ada opsi-opsinya, biaya-biayanya, ini ada tabel-tabelnya. Kalau yang pertama, untuk tindakan yang pertama, ya, tindakan nomor satu, tindakan A, opsi A, ya, ini tindakannya bedanya produk semi tradisional. Jadi pendarahan atau bleedingnya lebih banyak. Jadi untuk pemulihannya memerlukan waktu yang lebih lama, yang cukup lama untuk opsi satu. Oke, yang opsi yang kedua, bedahnya ini agak modern, modern menengah, sudah menggunakan metode contoh laparoskopi misalkan. Bedahnya nggak banyak, sobekannya nggak banyak gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini bedahnya sudah modern banget dengan pakai robotik misalkan. Ini bedahnya nggak banyak banget Pak, cuma satu lubang aja udah sembuh. Oh, bukan udah sembuh, udah selesai. Dan waktunya untuk memakai yang metode robotik ini nggak perlu seharian, 1 jam aja udah kelar. Untuk proses pemulihannya tidak perlu lama Pak, nggak sampai 6 bulan, nggak sampai 1 tahun, bahkan mungkin 1 atau 2 minggu sudah bisa pulih lagi, sehingga kita bisa cepat kerja, bisa cepat beraktivitas kembali. Nah, kalau sudah ada opsi ini, berarti kan ada harga, ada rupa, ada harga, ada barang gitu. A, misalkan yang opsi A, ini biayanya misalkan cuma 100 juta atau 50 juta wes murah, karena bedahannya lebih banyak, tradisional, bleedingnya lebih banyak. Kalau yang modern ini 100 juta misalkan. Yang pertama ini tak buat 50 juta aja, murah ya. Yang ketiga ini pakainya robotik. Robotik ini 500 juta Pak, tapi lebih cepat sembuh. Tanpa bleeding. Bleeding pun pendarahannya pun paling kayak pas disusuk jarum tok gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kita dengan mempunyai asuransi kesehatan yang on bill yang sesuai ketagihan, kita lebih percaya, kita lebih pede. Akhirnya kita sudah mempunyai jaminan yang besar. Akhirnya kalau untuk memakai metode yang opsi C pun, saya mampu karena asuransi kesehatan saya itu mengcover ini semua. Kalau mempunyai limit besar, ngapain saya harus pilih yang tradisional atau yang menengah?
pilih dong yang nomor 3, yaitu opsi C, yaitu dengan robotik. Dengan ini kita lebih menghargai tubuh kita, menghargai diri kita untuk mendapatkan treatment yang lebih baik. Tubuh kita adalah aset pertama, aset utama kita memiliki memiliki sebuah pengetahuan, memiliki sebuah cipta rasa dan karsa, menggunakan tubuh kita untuk mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga kita dan untuk bermanfaat pada orang lain. Hargailah tubuh kita, hargailah tubuh diri sendiri dengan mempunyai treatment yang terbaik. Salah satunya dengan kita mempunyai perencanaan keuangan, mempunyai mempunyai proteksi yang bisa menanggung, kalau bisa menanggungnya lebih besar. Kalau ada resiko seperti ini, ada perusahaan asuransi yang menanggung sampai jumlah miliaran, kenapa kita harus tanggung sendiri? Coba kalau kita bayar pakai uang sendiri, pasti pilih pengennya yang nomor murah, misalkan. Kalau mau pilih yang nomor mahal, biasanya orang pikir-pikir. Berdasarkan survei banyak orang yang saya temui, saya ngomong ini ya, berdasarkan saya banyak ketemu orang yang saya temui. Ya wes lah, kalau pakai yang opsi A, ya wes lah, yang penting aku dioperasi, yang penting aku sembuh, meskipun lama ya tidak apa-apa, wes lah, penting penyakit pun udah hilang. Oke. Tapi dengan kita mempunyai opsi yang terbaik, akhirnya kita akan bisa lebih memilih treatment yang terbaik sehingga tubuh kita ini merasa kita hargai. Oke. Ini adalah fungsi asuransi kesehatan yang harus teman-teman ketahui. Bukan asuransi kesehatan itu bukan untuk sakit, tapi untuk memproteksi finansial kita supaya aman dari resiko yang namanya resiko sakit. Bukan punya asuransi kesehatan, bukan untuk proteksi kesehatan teman-teman, tapi untuk proteksi keuangan. Oke, kalau sudah tahu asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan kita untuk proteksi keuangan, berarti kita harus milih asuransi kesehatan kita ini manfaatnya juga harus yang maksimal, yang optimal. Jadi pada saat digunakan, ya sesuai kebutuhan. Ya kan sayang punya asuransi kesehatan, jaminan atau jaminan kesehatan yang lain, let's say dari kantor pun atau dari pemerintah pun, setelah dipakai kita harus nombok lagi. Kan ya eman-eman. Gitu. Eman-eman bayar premi. Atau meskipun pakai asuransi swasta pun ternyata masih ada yang plafon-plafonnya tadi. Gitu. Ya kan eman-eman. Bayar premi ini podo misalnya ya. Bayar preminya lebih murah, lebih murah. Tapi manfaatnya tidak optimal. Yang penting untuk langkah sidik tapi manfaatnya optimal. Iya kan? Ya, percuma kita bayar premi, tapi manfaatnya tidak sesuai kebutuhan. Maka dari itu, kita perlu wajib namanya review polis asuransi kesehatan kita. Supaya pada saat nanti dipakai, itu sudah sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman pengen review polis, atau tidak bisa atau lupa manfaat polisnya yang bisa dimiliki, langsung aja hubungi saya. Bisa WhatsApp atau DM Instagram saya, atau langsung konsultasi ke saya. Datang ke rumah saya, atau saya dipanggil datang ke rumahnya, atau kita live Zoom seperti ini, ngobrol ngalor ngidul kayak gitu, ya nggak apa-apa. Oke. Oke, demikian untuk bahasan untuk asuransi kesehatan. Berikutnya saya akan bahas tentang asuransi sakit kritis sebagai proteksi income dan asuransi jiwa. Akan saya pisah dengan materi ini supaya videonya nggak kepanjangan. Itu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini semoga jelas pemahaman pada saat kita memiliki asuransi kesehatan, dan jangan lupa review polisnya ya. Oke, sampai jumpa.